Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahmawati dari kelas 2B Program Studi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 236151060. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Sri Lestari Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menyampaikan resume materi tentang perkembangan sastra di Indonesia, mulai dari Angkatan Balai Pustaka sampai Sastra Cyber. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu Angkatan Balai Pustaka. Latar belakang munculnya Angkatan Balai Pustaka yaitu pada tahun 1908, Belanda mendirikan penerbitan yang bernama Balai Pustaka. Balai Pustaka berguna untuk memerangi bacaan liar dan mengontrol pembuatan tulisan untuk kepentingan pencitraan mereka. Balai Pustaka didirikan untuk memberi bacaan kepada orang-orang yang pandai membaca dan juga memberikan bacaan yang membimbing mereka supaya tidak terlampau tertarik kepada aliran sosialisme atau nasionalisme yang lambat laun akan menentang pihak Belanda. Pada awalnya, Balai Pustaka hanya menerbitkan buku cerita, prosa, dan novel sebagai pengalih perhatian agar masyarakat pribumi melupakan perjuangan kemerdekaan. Belanda memiliki syarat penerbitan di Balai Pustaka, yaitu memastikan bahwa buku yang boleh terbit jangan sampai mengandung unsur perjuangan rakyat pribumi. Belanda cukup cerdik dengan menurunkan harga jual karya-karya di Balai Pustaka agar dapat dengan mudah dibeli oleh rakyat pribumi, sekaligus bacaan tersebut sebagai alat untuk menghancurkan harga buku di pasaran sehingga para penerbit pribumi bangkrut dan kehilangan pasarnya. Tokoh-tokoh pada Angkatan Balai Pustaka diantaranya ada Marah Rusli, Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, dan lain sebagainya. Lalu ada salah satu karya yang paling populer pada masanya yaitu novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya Marah Rusli. Novel roman Siti Nurbaya bercerita tentang hubungan cinta kasih antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang tak sampai karena selalu dihalangi oleh orang tua yang masih memegang teguh adat istiadat yang akhirnya menyebabkan kawin paksa. Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgih. Datuk Maringgih merupakan orang tua yang serakah. Siti Nurbaya dinikahkan dengan Datuk Maringgih sebagai penebus hutang ayahnya. Padahal sebelumnya Siti Nurbaya sudah menjalin hubungan percintaan dengan kekasihnya yaitu Samsul Bahri. Meskipun Siti Nurbaya tidak mencintai Datuk Maringgih, namun dia rela menikah dengan Datuk Maringgih demi melindungi ayahnya dari hukuman karena tak bisa membayar hutang tersebut. Datuk Maringgih yang busuk dalam segala hal mendadak menjadi kepala pemberontak yang menentang pihak Belanda. Samsul Bahri yang merasa sakit hati karena ditinggal menikah oleh Siti Nurbaya dan juga ternyata ia sudah bergabung menjadi kaki tangan Belanda. Kemudian ia membunuh Datuk Maringgih. Yang kedua yaitu ada Angkatan Pujangga Baru. Latar belakang lahirnya Angkatan Pujangga Baru yaitu berawal dari kenyataan bahwa angkatan sebelumnya yaitu Angkatan Balai Pustaka yang merupakan bentukan Belanda menyebabkan pergerakan para sastrawan menjadi tidak bebas. Pujangga Baru merupakan nama sebuah majalah sastra yang diterbitkan para penulis yang ingin bebas untuk menulis tentang kehidupan nyata di Indonesia. Tujuan pendiriannya adalah untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah karena sebelumnya boleh dikatakan mereka itu bercerai-berai karena mereka menulis di berbagai majalah yang berbeda. Sebab sebelumnya Sultan Takdir Ali Syabana juga telah menerbitkan beberapa majalah. Setelah adanya majalah Pujangga Baru, maka semakin banyak para penyair bermunculan dan mengirimkan tulisan agar bisa diterbitkan di majalah tersebut. Selain itu, mulai tumbuh kesadaran masyarakat
untuk bersikap nasionalis dan bersatu memerangi penjajah. Tokoh-tokoh pada masa angkatan ini antara lain ada Sultan Takdir Ali Syabana, ada Armin Pane, Sanusi Pane, Amir Hamzah, dan yang lain-lain. Ada salah satu karya sastra yang terbit pada angkatan pujangga baru ini, yaitu novel Belenggu karya Armin Pane. Novel tersebut menceritakan seorang lelaki yang bernama Sukartono yang merupakan seorang dokter. Beliau memiliki banyak pasien dan dia sebenarnya kurang menikmati profesi itu karena sebenarnya ia menyukai kesenian. Istrinya bernama Sumartini atau biasa dipanggil Tini, merupakan seorang aktivis yang suka beraktivitas di luar rumah sehingga kurang mengurus rumah. Dan Tono tidak menyukai kebiasaan Tini tersebut. Yang disukai Tono yaitu istri yang dapat mengurus rumah. Tini dan Tono aslinya saling mencintai, namun karena kesibukannya masing-masing mereka kurang komunikasi. Lalu muncullah tokoh Siti Rohayah atau biasa dipanggil Iyah. Ia merupakan seorang penyanyi keroncong dan teman masa kecilnya. Tono menyukai Iyah karena menurutnya ia dapat mengurus rumah tangga. Tini yang mengetahui hal tersebut meminta pisah dari Tono dan memilih mengurus anak yatim. Iyah yang merasa bersalah pun juga meninggalkan Tono. Tono akhirnya hanya fokus menjalani pekerjaannya sebagai dokter. Dan cinta segitiga itu berakhir membuat mereka bertiga kehilangan orang yang dicintainya. Dan yang ketiga ada Angkatan Jepang dan 45. Lahirnya Angkatan 45 karena perubahan sosial politik tahun 42 terjadi begitu mendadak. Jepang yang tiba-tiba datang dan menjajah Indonesia dalam kurun waktu 42 sampai 45 sehingga zaman tersebut disebut sastra zaman Jepang. Nah, pada bulan Agustus tahun 42, pemerintah Jepang mendirikan sebuah badan yang bertugas untuk mengurus kegiatan propaganda Jepang. Lembaga tersebut berusaha membangun citra pemerintah Jepang melalui berbagai cara, termasuk mempropagandakan kebijakan pemerintah Jepang. Lembaga tersebut bernama Sendenbu. Nah, kemudian lembaga tersebut mendirikan barisan propaganda yang anggotanya terdiri dari wartawan, budayawan, dan juga seniman. Karya sastra yang mendukung pihak Jepang jelas akan memperoleh kesempatan untuk dipublikasikan. Dan sebaliknya, yang nadanya menolak pasti akan disingkirkan. Kejadian yang sangat-sangat penting pada angkatan ini yaitu detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 yang sangat berpengaruh atas semua kegiatan kebudayaan termasuk kesusastraan. Suasana jiwa dan penciptaan yang sebelumnya itu sangat-sangat terkengkang akhirnya mendapat kebebasan yang senyata-nyatanya. Para sastrawan Indonesia waktu itu merasakan sekali kemerdekaan dan merasa bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan karya yang mencerminkan manusia merdeka dan bebas berkreativitas. Aktivitas kebudayaan setelah proklamasi sampai tahun 1950 tidak saja di bidang sastra, namun juga di bidang sandiwara, drama, film, dan seni lukis. Hal ini membuktikan bahwa sastrawan dan budayawan bebas untuk berekspresi. Sastrawan angkatan 45 terdiri dari Hairil Anwar, Pramudia Anantatur, Asrul Sani, Utuy Tatang Suntani, dan juga yang lain-lain. Konsep keseniman mereka yang mengacu pada humanisme universal tertuang dalam suatu deklarasi yang dikenal dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang. Dan berikut isi dari Surat Kepercayaan Gelanggang tersebut. Lalu, pada angkatan tersebut ada karya sastra, yaitu puisi yang berjudul Aku, karya Hairil Anwar. Dan berikut adalah puisi tersebut.
selanjutnya yaitu angkatan 50 sampai 60-an. Penyebutan generasi kisah berawal dari kondisi menyuburnya penciptaan cerpen, dan pada waktu itu majalah yang memberi peluang sangat luas untuk memuat cerpen ialah majalah kisah yang dipimpin oleh H.B. Jazin. Sebelum tahun 50-an, cerpen dan novel tersebut pokok ceritanya hanya berkisar di sekitar keadaan sehari-hari, dan sebagian besar mutunya tidak terlalu tinggi. Lalu pada 1950 didirikan Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lembaga tersebut merupakan suatu organisasi kebudayaan dalam naungan PKI. Pada awalnya kegiatannya hanya sebagai penyambung lidah partai dan tidak terlalu mencolok. Tetapi setelah Januari 1959, organi ini menjadi lebih agresif terhadap seniman yang berbeda haluan, dan satu demi satu disingkirkan dari kegiatan kesusastraan. Sikap ini sejalan dengan pertumbuhan pengaruh PKI dalam percaturan politik di Indonesia pada masa itu. Tekanan Lekra terhadap kebebasan kehidupan kesusastraan setelah tahun 59 menjadi semakin keras sampai akhirnya menimbulkan reaksi dalam bentuk pernyataan bersama pengarang non-Lekra yang disebut Manifest Kebudayaan atau Manikebu. Isinya ialah bahwa para pencetusnya mengakui Pancasila sebagai dasar filsafat kebudayaan Indonesia. Ternyata Manikebu mendapat sambutan yang sangat baik dari organisasi kebudayaan di luar Lekra. Dalam Manikebu dirumuskan bahwa kebudayaan, termasuk di dalamnya kesusastraan, merupakan perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Tokoh-tokoh pada masa angkatan ini antara lain ada Djoko Damono, Arifin C. Nur, Putu Wijaya, dan lain-lain. Lalu pada angkatan ini ada heboh sastra, yaitu pada tahun 68 ada peristiwa pengadilan karya sastra yang berjudul Langit Makin Mendung, cerpen yang dikarang oleh Ki Panji Kusmin dengan tuduhan menghina Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu yang selanjutnya ada angkatan 70 sampai 80-an. Perkembangan sastra pada periode 70-an maju dengan sangat pesat karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Pada angkatan ini terdapat beberapa peristiwa penting, diantaranya yang pertama ada H.B. Jazin itu diadili karena majalah yang memuat cerpen dituduh menghina agama Islam. Cerpen tersebut berjudul Langit Makin Mendung, cerpen yang tadi ya. Lalu yang kedua, S.C. Bakhri mengumumkan kredo puisinya. Yang selanjutnya diselenggarakan pengadilan di Bandung dan juga jawaban atas pengadilan puisi di Jakarta. Yang selanjutnya diselenggarakan diskusi besar cerpen Indonesia di Bandung. Lalu novel Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantatur dilarang oleh pemerintah dan tidak boleh diedarkan. Yang selanjutnya diadakan seminar peranan sastra dalam perubahan masyarakat yang diselenggarakan di Jakarta. Tokoh-tokoh pada angkatan ini antara lain ada Putu Wijaya, Hilman Hariwijaya, N. Hadini, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada angkatan 90 sampai 2000-an. Pada masa ini mulai banyak muncul pengarang wanita. Namun ada beberapa di antara mereka yang sangat berani menampilkan hal-hal yang mohon maaf ya, seksual begitu, yang justru lebih berani dibandingkan para sastrawan sebelum-sebelumnya. Ungkapan vulgar nampak dalam cerpen Saya Menyusu Ayah di antologi Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu karya Jenar Mahesa Ayu, dan episode tertentu dalam novel Saman karya Ayu Utami. Namun, pada angkatan ini juga mulai muncul novel Islami seperti novel Ayat-Ayat Cinta
karya Habibur Rahman. Lalu, pada angkatan ini juga mulai muncul sastra cyber, internet yang menjadi revolusi media yang kedua setelah mesin cetak Gutenberg dan ketiga setelah televisi. Ketika biaya publikasi semakin mahal, internet pun datang. Lalu komunitas-komunitas sastra maya mulai muncul dan memanfaatkan teknologi seperti mailing list, situs, dan juga blog. Saat ini juga terdapat aplikasi baca seperti Wattpad, Webtoon, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada tokoh-tokoh pada masa angkatan ini, antara lain ada Ayu Utami, Dewi Lestari, Habibur Rahman, Ahmad Fuadi, Hendria Irata, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di hutan ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.